Assalamualaikum Mas Bro, gimana kabarnya? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan jasmani, rohani, serta lahir dan batin. Amin. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi tips sekitar budidaya ikan gurame. Nah, itu saya akan berbagi tips dan informasi seputar pemindahan larva ya dari wadah yang berisi larva gurame. Nah, ini nanti kita zoom ya. Ini wadah yang sudah saya persiapkan sebanyak 2.500 butir telur larva. Nah, ini datangnya waktu itu tuh hari Senin. Nah, sekarang Sabtu ya, jadi 5 hari itu di dalam wadah ya. Sebenarnya tidak mutlak harus 5 hari. Nah, tergantung dengan perkembangan larva itu sendiri. Nah, jadi sebelum kita memindahkan larva telur ikan gurame yang ada di wadah ember yang 2 itu, nah, kita masukkan ke dalam tank akuarium yang sudah saya persiapkan sebelumnya. Nah, ini jumlahnya ada 6 kebetulan. Nah, saya ingin pindahkan larva-larva itu ke dalam tank supaya aman. Nah, supaya larvanya aman, itu tidak stres. Proses pemindahan berjalan dengan baik agar perkembangan larva bisa maksimal sesuai dengan yang kita harapkan. Baik Mas Bro, sebelumnya saya informasikan kembali. Ini tank yang sudah saya isi air, jadi itu adalah salah satu persiapan yang wajib ya. Jadi tank yang sudah dibersihkan dan sudah dipastikan steril itu diisi dengan air dengan ketinggian kurang lebih 15 sampai 20 cm. Nah, karena larva gurame itu lebih cenderung mudah beradaptasi dengan kondisi air endapan. Nah, jadi ini air yang ada di dalam tank akuarium ini itu sudah beberapa hari saya isi. Nah, itu sudah ada 3 sampai 5 hari ya, mungkin seminggu itu, sudah seminggu. Intinya hal yang sangat diperhatikan yaitu air. Dalam hal ini air endapan adalah hal yang mutlak dalam budidaya pembesaran larva ikan gurame. Jadi jangan langsung menggunakan air, apalagi di sekitar Mas Bro itu airnya air PDAM ya, yang mengandung zat-zat tertentu. Jadi kalau airnya PDAM ya berarti harus beberapa hari lah diendapnya ya. Harus beberapa hari, jangan langsung setelah tank diisi air, larva langsung dimasukkan. Itu akan mempengaruhi keberlangsungan hidup larvanya. Nah, seperti yang Mas Bro lihat, nah ini setiap tank itu komposisinya ya saya hanya tank saja dan air ya, tidak ada alat bantu tambahan lainnya seperti aerator atau filter atau mungkin juga heater. Jadi hanya menggunakan air endapan dan tank. Nah, hal itu
sebenarnya menyesuaikan kondisi suhu ya, kondisi suhu di mana kita lakukan pembesaran larvanya. Nah, jadi saya juga pernah sebelumnya menggunakan heater, ada pernah menggunakan filter, tapi mungkin di tempat saya ini ya lebih cocok polos seperti ini, karena memang sudah dicoba beberapa kali dan sering mencoba ya itu hanya dengan seperti ini saja, air endapan saja, itu keberlangsungan hidup ikan guramenya dapat bertahan lebih lama, bahkan sampai 1 bulan, bahkan sampai umur 1 bulan. Jadi air yang sudah diendapkan beberapa hari saja di dalam tank itu sudah tidak ada media-media bantu lainnya. Dengan catatan tank sudah dibersihkan dan dipastikan tank atau akuarium yang akan digunakan untuk pembesaran larva itu terbebas dari kuman atau bakteri. Nah baik Mas Bro, sebelum kita pindahkan larva yang ada di dalam ember ini, alat yang kita persiapkan itu kalau saya ya hanya menggunakan 2 alat ini saja lah, cukup, jaringan dan wadah. Nah, jaringan dan wadahnya, pastikan wadah yang akan kita gunakan itu bersih ya, dalamnya bersih dan luarnya juga bersih, karena nanti ini ya, bibitnya itu terhitung ya sejak hari Senin kemarin sampai dengan hari ini, hari Sabtu. Dari 2.500 butir telur gurame jenis soang yang saya siapkan untuk pembesarannya ini tampak sehat ya, sudah berenang di dasar kolam atau di dasar ember, tidak di atas. Sudah dapat berenang dan arah berenangnya, mungkin perkembangan larvanya setiap hari ya semakin membaik gitu kan. Awal-awal penetasan atau awal-awal menetas telur gurame itu berenang tidak tentu arahnya. Kalau sekarang sudah dapat bergerak dan arah berenangnya itu sudah teratur lah ya, sudah teratur. Jadi penting untuk mempersiapkan telur ikan guramenya itu yang kualitasnya baik, itu syarat yang mutlak. Jadi kalau ini ya terhitung yang sudah saya siapkan dari 2.500 butir itu, kematian telur yang ada di dalam plastik itu sampai saat ini itu terhitung sangat kecil sekali, mungkin berjumlah kisaran 8 butir cuman yang mati ya, hanya 8 butir dari 2.500. Jadi memang pemilihan bibit telur untuk larva atau untuk pembesaran itu sangat-sangat perlu diperhatikan ya bro ya. Oke, sebelumnya kita pastikan dulu bahwa di dalam tank ini tidak ada kotoran ya. Kita bersihkan dulu permukaannya, barangkali terdapat kotoran atau jentik nyamuk ya yang mulai tumbuh di dalam tank. Itu kita pastikan dahulu sebelum kita masukkan, karena jentik nyamuk yang ada juga itu dapat menyebabkan kematian. Jadi kalau ada jentik nyamuk di dalam tank ini ya segera pindahkan atau segera buang gitu kan, supaya
larva itu bisa berlangsung hidup dengan tenang. Nah, selanjutnya kita ambil wadah yang sudah kita siapkan dan sudah kita bersihkan tadi. Nah, kita isi sebagian dengan air yang ada di dalam tank. Nah, cukup ya setengahnya. Siapkan. Nah, jadi jangan kita isi air baru untuk wadah yang akan larvanya ini akan kita pindahkan ke sini untuk kemudian kita pindahkan ke dalam sini. Nah, jadi disarankan untuk mengisi wadah dengan air yang ada di dalam tank yang akan kita masukkan, dengan tujuan supaya larvanya itu lebih cepat atau mudah beradaptasi dengan kondisi suhu atau kondisi air yang ada. Sertakan air yang ada dari wadah ini untuk kemudian kita campur dengan air yang ada di dalam sini. Nah, jadi kita campur sedikit lah ya, setengah-setengah lah bisa, agar larvanya itu lebih mudah atau lebih cepat untuk beradaptasi dengan air baru atau habitat baru yang akan ditempati. Nah, kalau lebih cepat beradaptasi, ya perkembangan akan menjadi lebih baik. Kalau lama beradaptasi, ya ditakutkan larvanya itu akan menjadi stres. Stres ya, kalau stres ditakutkan nanti akan menular ya, karena perlakuannya itu pasti sama. Kalau cepat beradaptasi ya kemungkinan semuanya pun cepat gitu. Itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya dalam proses pembesarannya. Tapi jangan lupa, ini ya Mas Bro, kita coba campurkan ya air yang di tank dengan air yang ada di ember, dengan harapan supaya larva yang akan dipindahkan itu lebih mudah beradaptasi ya, dengan catatan media-media yang Mas Bro gunakan seperti wadah air atau wadah ini atau hal-hal lain yang mungkin yang digunakan itu pastikan harus benar-benar steril ya, harus benar-benar steril karena ikan gurame itu memang rawan ya, perlakuannya istimewa kadang ikan gurame itu. Oke, sekarang sudah kita siapkan wadah dan saringan, akan kita ambil ya, itu ya kita serok ya menggunakan alat-alat saringan ya. Nah, kalau dikira sulit ya, karena memang larvanya ini sudah dapat berenang ke dasar permukaan. Jadi mungkin kalau agak sulit, Mas Bro bisa kurangi debit air yang ada di dalam ember dulu ya. Nanti kita kurangi ya airnya supaya lebih mudah prosesnya ya. Menyerok ikan larva ini atau larva ini kita serok, kita pindahkan dulu ke sini. Nah, tunggu beberapa saat baru kita masukkan ke dalam sana. Baik, ini kita akan kurangi dulu debit air yang ada di dalam ember karena kita mungkin mengalami kesulitan ya untuk mengambilnya. Ya, dikhawatirkan kalau kita memaksakan untuk terus mengambil atau menyerok ya larva-larva itu, itu kemungkinan guncangan air yang terlalu deras ya di dalam wadah ini ya akan mempengaruhi larvanya, bisa stres kan, bisa stres ya. Jadi nah ini adalah salah satu media atau alat ya yang akan kita gunakan untuk mengurangi debit air dalam wadah. Nah, ini pastikan juga Mas Bro harus memiliki ini mudah kok, bisa dipesan di online
karena ini nanti juga akan sangat bermanfaat ya di dalam proses pemeliharaan larva ikan gurame. Jadi media ini pompa, media pompa ini akan sangat bermanfaat. Jadi ini adalah salah satu media yang perlu Mas Bro siapkan ya dalam proses budidaya pembesaran ya larva. Sediakan ini pompa serbaguna, serbaguna ya untuk membuang atau memasukkan air putih. Nah ini Mas Bro, debit airnya sudah saya kurangi untuk kemudahan menyerok ya, menyerok ikan atau menyerok larvanya itu biar lebih mudah. Kalau tadi mungkin debit air terlalu banyak, jadi ikannya itu terlalu sulit untuk dijangkau, maksudnya seperti itu. Nah, tapi perlu juga diinformasikan tadi sebenarnya tidak harus menggunakan selang ya, tidak harus menggunakan selang yang tadi sebelumnya saya bahas. Yang penting bagaimana caranya agar proses pengurangan air yang ada di dalam suatu wadah yang diisi oleh larva itu tidak mengganggu atau tidak membuat larva yang ada di dalam itu stres. Ini sudah kita kurangin airnya. Nah, sebentar kita serok ya ikannya menggunakan saringan. Saringannya yang harus yang lembut ya Mas Bro, pilih yang lembut. Itu sudah banyak didapat di toko-toko akuarium. Itu pasti semuanya menyediakan ya saringan yang lembut itu bisa maksimal ya. Lanjut lagi. Kita mulai. Nah, itu harus hati-hati ya Mas Bro, jangan dipaksakan. Jadi memang harus sabar, sedikit-sedikit, sedikit-sedikit. Oke, nah, sudah dapat, langsung kita pindahkan. Kita pindahkan tuh. Nah itu oke, lanjut lagi ya, butuh kesabaran ya Mas Bro, dan jadi cepat-cepat atau buru-buru karena ini memang rawat ya, yang rawat hati. Sudah akan lagi. Itu ya, itu salah satu upaya lah ya, upayanya ya syukur Mas Bro memiliki trik-trik tertentu ya dalam proses pemindahannya ini. Nah, paling tidak gimana caranya dalam prosesnya itu ikan atau larvanya itu tidak stres. Nah baik Mas Bro, ini ya larva yang sudah kita pindahkan ya, sebagian sedikit demi sedikit. Kita akan bagi dari 2.500 yang ada itu akan kita bagi ke 6 tank ya. Memang lebih baiknya dihitung. Untuk para pemula ya lebih baik dihitung. Maksudnya untuk apa? Untuk mengetahui kira-kira kapasitas tank yang kita gunakan itu idealnya untuk berapa larva yang dapat kita pelihara atau kita besarkan ya. Jadi awal-awal mungkin harus ada catatan tersendiri, kira-kira satu tank yang sudah Mas Bro persiapkan untuk pembesaran itu kan perlu dicoba. Kira-kira karena berbeda tank ukuran kan berbeda juga ya, tergantung situasi dan kondisi di tempat masing-masing, perlakuannya kadang berbeda-beda. Kalau saya sekarang mulai kita pindahkan ya. Tadi saya kira sudah cukup lah beradaptasi ya dengan campuran air yang ada di tank dengan air yang ada di wadah ini. Saya rasa
larva ini sudah mulai beradaptasi. Selanjutnya kita pindahkan ya, pelan-pelan ya Mas Bro. Nah, karena ini kan baby nih, jadi harus berhati-hati. Nah, ini mulai kita masukkan ke dalam tank. Hati-hati, caranya pun jangan langsung ditumpahkan ya. Kalau bisa upayakan ada air yang masuk terlebih dahulu ke dalam wadah. Nah, seperti ini ya, biarkan air yang masuk dulu, air tank itu masuk dulu ke dalam wadah. Nah, baru selanjutnya kita pelan aja kawan. Nah, hati-hati Mas Bro. Oke ya. Nah, itu Mas Bro, bisa dilihat. Nah, ini dia. Oh, larvanya sudah menempati alam yang baru. Nah, dengan proses pemindahan yang memang harus hati-hati. Iya. Oke, awas dulu ya. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Oke, ini kloter selanjutnya. Oke, kita pindahkan ke tank yang selanjutnya. Nah, itu Mas Bro ya, jangan langsung dibuang. Upayakan air bercampur dengan yang ada di wadah. Kalau sudah benar bercampur, baru bisa diangkat ya, perlahan. Sabar. Ini harus paten ya Bro. Nah, lihat dia. Nah, oke. Nah, itu larvanya.